Halo, kembali lagi di Espot Champs bersama saya Christopher Willy dari Ilmu Ekonomi angkatan 2022. Nah, di sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai karir dan juga ilmu ekonomi secara keseluruhan bersama Bapak Harlan Dimas Iswara. Nah, salah satu yang disebutkan dalam wawancara sebelumnya itu adalah terkait prospek kerja di bidang researchers atau peneliti. Nah, untuk itu kita sudah bersama salah satu narasumber lainnya yang sudah berpengalaman sebagai researchers. Sekarang sudah ada bersama saya Kang Cyril. Halo Kang, Halo, apa kabar? gimana kabarnya Kang? Baik, alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Sama Kang, baik alhamdulillah. Oke, mungkin sebelum kita masuk lebih dalam, boleh kita perkenalan sedikit nih dengan Kang Cyril. Silahkan Kang. Oke, kenalin ya teman-teman. Nama saya Cyril Anfasa Firmansyah, biasa dipanggil Cyril. Aku lulusan dari Ilmu Ekonomi angkatan 2018 dan aku lulus tahun 2022 ya. Mungkin untuk pengalaman aku di bidang research itu pernah sebagai research analyst di Ska Consulting. Selanjutnya menjadi research assistant di Bank Indonesia. Oke, mungkin pengalamannya tadi sempat di Bank Indonesia juga ya teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita mulai masuk ke topik-topik pembahasannya Kang, boleh Kang ceritain dulu dong Kang, kira-kira kesibukan Kang sekarang ini apa aja sih Kang? Oke, iya. Aku sebetulnya itu ya lagi finding other options, terutama mau lanjut S2 sih soalnya Lanjut S2 Kang. dari timeline buat karir aku juga ya udah 2 tahun pengalaman kerja ya mau itu sih nyiapin buat lanjut S2 di luar. Akang sendiri waktu kuliah itu kira-kira kesibukan Akang apa aja sih Kang? Apa ada organisasi atau menjadi teaching assistant? Iya, kebetulan aku dulu lumayan sibuk ya kalau bisa dibilang sibuk banget. Jadi aku dulu pernah menjabat sebagai kepala divisi juga di championship. Oh iya, sama ya Terus Kang. yang buat Esport Champ ini juga pertama kali, yang buat namanya itu aku sebenarnya. Dari Iya, jadi tugas awalnya dulu cuman itu sih pakai online platform gitu. Terus nginterview ada 2 orang waktu itu yang awal banget. Terus buat kegiatannya sendiri, selain menjabat sebagai itu kepala divisi di Hima, aku juga aktif sebagai teaching assistant statistik ya sampai tahun 2022. Terus selanjutnya aku juga magang juga, pernah di SDG Center Unpad sama pernah di Kemenkyu sama OJK ya. Oke oke Kang, berarti cukup banyak lah ya Kang ya pengalamannya mungkin dari organisasi juga, tadi dari STA juga ya Kang ya, Iya. Statistik Teaching Assistant. Hmm. Nah tadi kan Akang semput juga waktu magang itu magang di OJK, magang di Kemenkyu. Kemenkyu dan juga magang di SDGs juga ya Kang ya. Iya. Nah kalau Akang waktu magang itu tuh dulu magangnya langsung ke research atau gimana Kang kira-kira? Iya, jadi kalau untuk di Kemenkyu itu lumayan riset ya. Jadi aku menjabat sebagai itu ya intern di divisi pembinaan dan pengawasan anggaran itu di Ditjen Perbendaharaan. Jadi tugas-tugas yang aku lakukan tuh lebih terkait monitoring dan evaluasi ya terkait dengan pencairan dan pelaksanaan anggaran terutama buat di pemerintah daerah Jawa Barat. Seperti itu. Selanjutnya untuk di OJK aku menjabat sebagai intern di grup inovasi keuangan digital. Jadi itu lebih ke itu ya fintech, Financial teknologi ya finance Kang. and Oh iya. teknologi. Tapi aku juga ngelakuin beberapa research juga soalnya disuruh bikin rangkuman sama laporan terkait dengan pengembangan dan pengembangan perbankan di Indonesia waktu Pengembangan itu. perbankan. Oke. Selanjutnya aku menjadi setelah lulus aku menjadi research analyst di Ska Consulting. Jadi itu salah satu manajemen consulting di Indonesia yang mana bergerak di bidang manajemen dan bisnis. Nah, aku itu mengerjakan proyek uh, pembiayaan kredit perumahan rakyat untuk sektor informal. Jadi seperti yang udah kita tahu juga ya, sektor informal itu merupakan salah satu sektor yang sulit untuk dicatat sama mempunyai tingkat kemiskinan yang juga tinggi juga gitu ya. Mayoritasnya itu middle to lower income. Maka dari itu kita bersama klien juga mencari cara bagaimana untuk bisa memberikan perumahan yang layak buat sektor informal ini melalui proyek yang kita buat itu. Oke Oke. oke Kang. Selanjutnya di Bank Indonesia, aku menjabat di itu sih di Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter. Untuk yang dikerjakannya, aku salah satunya kerja di proyek pemetaan potensi dan strategi menuju transisi ekonomi hijau. Jadi seperti yang udah kita tahu juga ya, sekarang tuh Indonesia lagi gencar-gencarnya nih buat masuk ke ekonomi hijau dan tapi salah satu permasalahan itu kita masih belum bisa keluar dari fossil base. Seperti misalnya pembangkit listrik yang paling banyaknya itu didominasi oleh batu bara misalkan, dan itu
ada beberapa pembangkit listrik yang masih baru sehingga belum masuk ke break even point-nya, sehingga kalau dipensiunin tuh masih belum bisa gitu karena bakalan rugi banyak lah intinya kayak gitu. Nah Oke, itu Kang. aku melakukan beberapa analisis terkait ekonomi hijau pada waktu itu. Oke, Kang. Berarti mungkin kalau di yang profesional Kang yang pertama tadi lebih ke makro ya Kang ya terkait yang di Di fiskal ya, fiskal Kementerian ya, Keuangan. di Betul. skala tadi ya. Mm-mm. Dan juga untuk di selanjutnya lebih ke ekonomi sumber daya alam mungkin ya Kang ya? Atau gimana Eh, Kang? Kalau ekonomi hijau tuh sebetulnya baru banget sih, aku bener-bener belajar dari awal sih sebenarnya ya. Hmm. Eh, aku dulu belajar ekonomi sumber daya alam tapi kayaknya nggak terlalu mirip juga sih. Jadi Mhm. mungkin buat adik-adik juga ya, ketika kita kerja itu udah banyak, kita harus belajar suatu hal yang baru dari Mhm. awal gitu loh. Harus bisa learning something new lah intinya. Bisa. Kadang tuh beberapa ya mungkin banyak dari teman-teman aku juga ketika kerja udah nggak masuk tuh ilmu ekonominya tuh, Ilmu yang udah dipelajarinya udah iya ini ya Kang? udah nggak ada. Tapi kan Oke, oke. emang fungsinya kita kuliah itu kan itu kan memperdalam critical sama analytical thinking skill kita. Oke. Jadi ya selama kita bisa dan learning something new, kita bisa mempunyai logika yang bagus, yang nanti kepake aja sih. Oke, Kang. Nah, mungkin tadi kan Akang dari magang terus lanjut ke profesional. Tadi dijelasin di skala tadi Ska Consulting, SKHA ya, Oh iya, Kang. Nah, SKH. prosesnya sendiri tuh gimana Kang? Kira-kira apa aja sih waktu itu Akang siapin buat masuk ke jenjang yang profesional gitu? Ya, jadi kebetulan aku dulu udah sebelum lulus itu udah mulai apply sih. Jadi harapannya ketika lulus tuh udah langsung ada kegiatan lah, jangan sampai nganggur terlalu lama. Dan Hmm. alhamdulillah waktu itu kira-kira ya baru seminggu lah setelah lulus tuh udah interview di Ska Consulting itu, dan kebetulan alhamdulillahnya keterima. Jadi seleksinya itu yang pertama ada itu ya, ada interview user. Hmm. Jadi nanti kita bareng sama kandidat lain juga, ada semacam FGD-nya juga, kita dikasih case terkait dengan consulting ya. Mungkin beberapa juga udah pernah internship juga ya di manajemen consulting kayak gimana. Selanjutnya ada juga semacam tes potensi akademik ya. Kalau di mungkin kalian familiarnya tuh GMAT ya atau GRE, itu mirip-mirip sih soalnya seperti itu. Mungkin kita lanjut ke ini ya Kang ya. Kan sekarang ini lagi gencar-gencarnya lah atau lagi tren lah istilah artificial intelligence atau kecerdasan buatan sama machine learning Kang. Nah, Kang sendiri sebagai researchers yang sudah terjun langsung, yang sudah istilahnya praktisi lah. Menurut Akang machine learning atau AI ini sebuah ancaman atau sebuah justru berkah gitu Kang bagi researcher sendiri? Hmm. Kalau menurut aku sendiri ya, dan juga mungkin dulu aku juga pernah ngedengerin apa lecture dari dosen-dosen juga. Menurut aku itu nanti bakalan menjadi berkah ya, soalnya ngebantu banget researcher buat menjalankan suatu penelitiannya. Misalkan kalau dulu aku pas masih kuliah tuh belum ada chat GPT ya. Hmm. Misalkan bingung coding stata itu ya harus bener-bener ngulik-ngulik, browsing-browsing atau nanya temen gitu. Iya Kang. Hmm. Lah sementara teman juga kadang nggak tahu juga. Nah sekarang kalau bingung tuh tinggal nanya ke chat GPT dan itu langsung keluar codingnya semuanya. Mhm. Dan itu ngebantu banget sih menurut aku. Nah sementara tetap aja sih menurut aku AI sama machine learning tuh belum bisa ngegantiin manusia secara sepenuhnya ya di bidang riset, soalnya mereka belum bisa melakukan inferential analysis ya, atau mengambil insight atau mengambil keputusan dari sebuah analisa statistik yang ada itu masih belum bisa ya sejauh ini menurut aku. Jadi misalkan dulu dengan adanya komputer kan kita jadi terbantu juga ya. Hmm. Aku dulu diceritain dosen aku sebelum ada stata itu mereka ngitung pakai rumus, bener-bener nurunin rumus ekonometrika itu Panjang ya Kang. udah jadi momok banget gitu. Setelah ada stata itu udah ngebantu banget. Nah pas zaman aku dulu stata belum ada chat GPT tuh, buat codingnya masih bingung. Sekarang buat coding stata udah ada chat GPT gitu, dan itu ngebantu banget sih. Oke Kang, berarti menurut Akang sendiri dari segi sudut pandang researchers itu justru malah membantu ya Kang ya AI ini? Ya Bukannya, sejauh ini ya. ya Mungkin nanti kita ngelihat ada penemuan baru lagi ya, belum tahu ya. belum tahu ya. Oke. Nah, terus Kang karena tadi kita udah bahas juga kan ada perkembangan teknologi segala macam. Menurut Akang sendiri nih terkait soft skill dan juga hard skill yang menurut Akang tuh penting gitu untuk kita miliki di dunia kerja khususnya di researchers tadi Kang. Kira-kira dari soft skill dulu deh Kang, kira-kira soft skill apa yang diperlukan sebagai researchers? Jadi kebetulan aku baru baca juga ya, tapi
Sebetulnya dari dulu ketika aku masuk kuliah tuh juga udah sama juga dengan pemaparan dosen-dosen. Kebetulan dulu aku pas kuliah tuh ada mata kuliah Academic and Life Skill. Mungkin sekarang udah ada, masih ada atau Mungkin enggak? sekarang namanya diganti jadi career planning, Kang, kalau Oh, nggak salah. oh itu ada juga dulu career Ada ya? planning. Oh, iya. Jadi dipaparin tuh berdasarkan World Economic Forum ada 15 skill yang paling utama gitu ya. Salah Hmm. satunya tuh analytical thinking and innovation. Terus ada active learning, terus ada juga complex problem solving. Nah itu menurut aku dari jurusan ilmu ekonomi itu bener-bener semuanya tuh dipelajari sih terkait top 3 besar skill yang dibutuhkan untuk kerja di masa sekarang gitu sih. Oke, oke, Kang. Berarti untuk soft skills tadi ada yang analytical thinking, yang gitu-gitu ya, Kang ya, yang mulai Complex kita problem pelajari. solving gitu. Kalau mungkin dari organisasi gitu, Kang, kira-kira apa yang bisa didapat gitu? Eh, dari organisasi kayak gimana gitu ya. Iya, keikutan serta. Sebetulnya kemampuan buat mengorganisir orang sama buat memimpin itu menurut aku berguna banget. Soalnya berdasarkan pengalaman aku ketika udah kerja di korporasi juga ya, beberapa atasan tuh mungkin ya kita suka ngedenger kan ada toxic gitu-gitu. Nah Hmm. itu tuh setelah aku ulik-ulik emang mereka dulu ya jarang berorganisasi sih. Jadi Hmm. ketika mimpin tuh belum tahu cara men-treat bawahannya dengan baik dan benar tuh kayak gimana. Malah karena mereka kadang ambisinya tinggi malah jadi menekan bawahannya dan ya jadi toxic gitu. Nah tapi ketika kita udah dari kuliah udah aktif berorganisasi, kita kan udah tahu nih rasanya ketika kita masih jadi staff magang kayak gimana, ketika kita masih staff pokoknya jabatan terbawah, terus habis itu kita udah mimpin ya setidaknya mimpin divisi lah atau Hmm. jadi manajer dan sebagainya. Itu kita jadi tahu oh ketika aku nyuruh kayak gini dulu perasaan aku ketika disuruh tuh kayak gimana. Itu tuh jadi salah satu tambahan yang bagus sih ketika kita kerja ya. Oke, berarti pengalaman organisasi juga cukup membantu lah ya, Kang ya, istilahnya Iya, untuk kita nanti ngebantu banget sih. bekerja, membantu banget. Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai soft skill, Kang. Mungkin kita bisa masuk ke lebih dalam lagi mengenai hard skill, Kang, atau apa aja sih kira-kira kemampuan yang dibutuhkan? Apakah kemampuan mengolah data atau kemampuan memvisualisasikan data? Jadi sebetulnya kalau hard skill tuh emang jangan expect kalau kita nanti lulus dari ilmu ekonomi semua yang skill yang kita pelajari atau mata kuliah yang kita pelajari di ilmu ekonomi itu bakalan bener-bener bakalan diaplikasikan di dunia kerja ya. Aku dulu expect banget tuh lulus dari kuliah masuk ke Bank Indonesia bakalan bener-bener moneter banget gitu loh. Bener-bener eh, Mundell Fleming Mundur macam-macam, framing, oh iya. inflasi gitu-gitu. Tapi ternyata pada realitanya tuh ya kita belajar banyak juga gitu ya. Aku ikut dalam riset ekonomi hijau, terus kalau terkait dengan pengendalian inflasi justru aku malah belajar terkait dengan harga-harga bahan pokok di masyarakat gitu. Jadi bukan langsung kan kalau kita belajarnya makro banget tuh kayak eh, expansionary monetary policy apa, fiscal policy kayak gimana, hubungannya kayak Iya, gimana. iya. Nah itu kan Hmm. kalau sebetulnya kalau ketika kita kerja misalkan di Bank Indonesia itu udah level atasnya lah yang mengambil dan mempelajari seperti itu. Nah kalau kitanya lebih ke hal-hal lebih dalam dan detailnya sih kayak gitu ya. Oke, Kang. Jadi yang menarik sih, Kang, menurut aku yang terkait pembelajaran yang kita dapatkan di kuliahan dengan apa yang kita kerjakan di pekerjaan nantinya gitu. Nah, menurut Akang sendiri berarti saat kuliah itu kita lebih baiknya bagaimana, Kang? Apa kita fokus ke satu bidang aja mendalami atau kita sebaiknya kita coba dulu nih semuanya di masa perkuliahan gitu. Menurut Akang sendiri itu gimana? Sebetulnya harus mendalami salah satu hal ya, soalnya itu bakalan jadi unique selling point kalian ketika mau interview kerja. Hmm. Soalnya tetap aja ketika interview kerja itu pasti dilihat kamu sebelumnya kerja di mana atau pernah magang di mana atau kamu jago di bidang apa, kira-kira kayak gitu. Nah ketika aku keterima di SKA Consulting itu juga kata atasan aku yang rekrut aku tuh dia impress sama pengalaman aku uh, magang di SDG Center. SD Center. Oh, Soalnya aku jadi pernah membuat laporan project tuh kayak gimana dan itu berguna banget pas di SKA Consulting juga. Nah jadi kalau bisa kalian benar-benar perdalam. Misalkan kalau dulu aku senang banget di bidang riset ya. Aku alhamdulillah dulu bisa bikin 3 riset paper yang udah dipublikasi Sinta 2. hmm. Sebetulnya ada 2 lagi sih, cuman tuh masuk ke conference aja. Dulu pernah ikut conference IRSA International Conference sama INAHEA Conference. Selain itu di bidang riset aku pas magang di SDGs juga belajar bikin laporan terkait dengan pencapaian indikator SDGs sama ngolah data yang
mungkin jumlah dan cakupannya itu begitu banyak dan itu juga ya mungkin berguna juga ya buat pengalaman aku ke depannya. Oke Kang. Berarti tadi itu Akang lebih karena dari pengalaman di SDGs ya kayaknya salah Iya, satu batu loncatan lah istilahnya ya untuk betul. dan juga menghasilkan paper-paper dan Mm, sebagainya. Nah, kita mau lanjut lagi Kang. Mungkin karena tadi Akang udah sempet bahas mengenai paper dan lain sebagainya gitu. Eh, apakah kan sekarang tuh banyak nih Kang ada bootcamp kayak pelatihan-pelatihan skill gitu. Menurut Akang itu bermanfaat nggak sih Kang buat kita mendaftar atau apply sebagai researchers nantinya? eh, buat workshop gitu menurut aku penting banget ya. Hmm. Soalnya aku sampai sekarang juga masih nyari-nyari juga. Misalkan aku udah jago nih main stata, tapi misalkan aku belum pernah belajar tentang data DHS. Kalau mungkin nggak pernah dipelajari juga ya di Iya, Unpad, iya Kang. namanya Demographic and Health Survey. Nah kebetulan ada tuh workshop gratis. Ya udah aku ikutin aja, lumayan kan 3 hari itu workshop, terus akhirnya jadi ngerti itu data DHS tuh kayak gimana misalkan. Dan itu tuh mungkin berguna ketika kita pas kerja ya, kita jadi punya insight baru yang bisa menjadi masukan buat atasan kita sama tim kita ke depannya gitu ya. Ketika kita punya unique selling point sama punya strength yang bagus ya, insya Allah bakalan kepake terus ke depannya kayak gitu sih. Oke oke Kang. Justru malah waktu kerja pun kita malah tetap ikutan bootcamp gitu ya Iya, kayak soalnya nambah. kan prinsipnya kita kerja itu kan tetap menjadi lifelong learner ya. Yang bagus tuh kayak gitu. Jadi walaupun ketika kita kerja tetap aja kita harus tetap belajar hal baru karena seperti yang udah aku bilang tadi, ketika kita kerja itu pasti mempelajari hal baru dan kemungkinan besar nggak akan align dengan jurusan kita pas masih kuliah gitu. Kuliah ya Kang. Jadi lebih bagusnya kalau kita lebih fokus lagi gitu ya Kang di satu bidang terus kita pelajari, ikut segala Betul. macamnya, nambah-nambah istilahnya nambah-nambah skill kita lah Kang Mm, selama bekerja atau magang gitu ya Kang. Pokoknya jadi bikin kita itu jadi kepake lah sama atasan Oke dengan oke. segala kemampuan kita kayak gitu sih. Oke, berarti harus ada nilai tambahnya lah Kang. Mm. Nah, kalau dari Akang sendiri sebagai researchers gitu Kang melihat prospek karir di riset itu sendiri, kedepannya menurut Akang apakah akan lebih permintaannya akan lebih banyak atau justru akan semakin berkurang? Oke. Sebetulnya kalau prospek kita di bidang riset tuh masih bakalan tetap banyak ya. Soalnya tetap aja bidang riset tuh belum bisa digantikan oleh robot lah, let's say kayak Mhm. gitu. Cuman kalau misalkan kita lihat lebih mikro sendiri di Indonesia itu emang job marketnya lagi shaky banget lah. Jadi ya masih banyak juga orang yang belum dapat kerja dan sebagainya. Mungkin aku baru baca juga ada 10 juta pengangguran kalau nggak salah ya di Mhm. Indonesia berdasarkan BPS yang terbaru. Nah itu jadi salah satu paradigma juga bagaimana kita bisa mengatasinya ke depannya kayak gitu sih. Oke oke Kang. Nah tadi aku agak sedikit ini juga sih Kang agak sedikit bertanya juga untuk pertanyaan sendiri. Kira-kira tuh Kang karena riset itu kan seringkali dihubungkan dengan paper dan segala macamnya gitu ya Kang. Nah menurut Akang sendiri sebagai yang sudah bekerja sebagai researchers di industri gitu, apakah memang kita menghasilkan paper atau justru kita membuat sebuah laporan aja gitu Kang untuk perusahaan? Mhm. Jadi kalau kita bekerja di bidang riset tuh kemampuan kita membuat paper tuh bakalan kepake banget Mhm. sih. Jadi pas aku di Bank Indonesia itu aku juga ngebuat paper ya. Jadi laporan kajian sebetulnya, laporan riset. Nah itu yang terkait ekonomi hijau itu, dan itu kalau misalkan aku nggak punya pengalaman bikin paper sebelumnya di universitas kayaknya bakalan susah juga sih buat kerja juga pas di BI itu kayak gitu sih. Oke oke Kang, berarti banyak ya ada laporan untuk ke atasan, ada laporan untuk paper-paper sendiri juga. Mungkin dari paper sendiri bisa ngelatih kita bagaimana membuat laporan gitu ya Kang, Iya, kemampuan semacamnya menulis itu kan sesuatu yang harus dilatih kan, harus dilatih. agak abstrak soalnya. Jadi Oh iya, emang harus ada pengalaman sih kayak gitu sih. oke oke. Nah mungkin kita sedikit masuk ke ini Kang. Kira-kira dari Akang sendiri ada tips nggak sih Kang atau trik gitu supaya teman-teman nih yang mau jadi researchers ke depannya, kira-kira apa aja yang perlu disiapkan dari perkuliahan ini atau mungkin ke depannya apakah magang, apakah mulai bikin paper dan lain sebagainya. Oke, jadi berdasarkan pengalaman aku dulu ketika di Unpad tuh kan emang sarana buat mengembangkan diri itu terbuka lebar banget ya, Hmm. tergantung gimana kita mau mau effort atau enggak, kira-kira kayak gitulah. Nah,
Yang pertama itu mungkin itu ya, buat, unique selling point kalian gitu. Misalkan emang bener pengen menjadi researcher, ya udah dari awal tuh emang harus jago banget lah, di statanya, terus juga, ekonometrika sama mikroekonometrika. Dulu aku ngambil mikro ya, mikroekonometrika itu Hmm. ya kalau bisa bener-bener harus dapat A lah setidaknya, kayak gitu. Itu bisa menjadi apa ya, tumpuan juga ketika mau masuk ke dunia kerja juga. Selain itu ya magang di tempat-tempat yang bagus gitu ya. Hmm. Eh, Alhamdulillah juga kebetulan kita kan di Unpad juga bahkan di internalnya sendiri udah banyak lembaga penelitian yang bagus gitu ya, di CEDS, di CDS. SDG Center tuh udah bagus banget. Dan ya harusnya karena kita masih satu Unpad ya bakalan lebih mudah lah buat masuk ke sana. Itu menjadi pengalaman berharga juga buat ketika kita nanti interview kerja, terus dilihat recruiters tuh kayak gimana. Nah selain itu juga dulu aku udah bikin paper buat di Publish Sinta 2 itu dari semester 4 ya. Jadi aku dulu pengen lulus cepet, terus aku ngelihat ke kating-kating aku yang lulus cepet tuh sebenarnya cuma satu sih Hmm. dulu angkatan 2016 ya. Aku ngelihat beliau tuh pakai paper yang dipublish Sinta 2. Ya udah aku bener-bener mulai nyiapin banget. Pas semester 2 kebetulan ada mata kuliah ekonomi pembangunan, Hmm. dan waktu itu ditawarin oleh dosen aku dulu, Pak Estro ya, buat nyobain nih nge-publish paper aku tuh buat ke jurnal. Jadi dulu tuh tugas akhirnya tuh ada, kita bikin paper lah. Nah cuman ada beberapa paper yang diajak buat sama Pak Estro tuh buat dipublish ke Sinta 2. Nah itu juga yang merupakan salah satu ya struggle paling menantang juga bagi aku ya. Ya. Soalnya masih semester 4 dulu tuh, semester 4 tuh baru belajar itu ekonometrika, pengantar Pengantar ekonometrika. ekonometri. Regresi itu masih kayak sebentar-sebentar ini gimana nih? Masih masih kayak gitu, masih masih agak nge-lag lah, masih Masih. nge-lag. Tapi tiba-tiba bikin paper gitu Hmm. loh. Nah, tapi ketika kita uh, go beyond the limit ya, kita melampaui batasan kita melampaui kemampuan kita. Nah, itu nanti bakalan menjadi apa ya, cerita dan indah dan pengalaman yang menarik sih. Soalnya ya pasti ya ketika kita punya usaha yang bener-bener mati-matian tuh nanti uh, ya misal apapun hasilnya ya, mau mau berhasil atau enggak, itu bakalan menjadi cerita hidup kita gitu ke depannya kayak gitu sih. Oke, oke, Kang. Nah, aku tuh masih agak penasaran sih, Kang. Maksudnya, apa sih bedanya jadi researchers di misalnya di industri kayak di industri perbankan atau Hmm. di industri keuangan dengan researchers di misalnya di CDS atau di badan-badan yang benar-benar research gitu, badan-badan riset. Kira-kira menurut Akang apa aja sih bedanya, Kang? Nah ya, jadi kalau lembaga riset kayak CEDS, SDG Center itu kan mereka bekerja untuk klien ya. Hmm. Nah kliennya tuh ada di pemerintahan, ada mungkin di perusahaan juga gitu ya. Nah, jadi kita bikin penelitian tuh untuk dibayar sama klien kita gitu, kayak gitu. Nah kalau kita bekerja sebagai di bagian riset di salah satu perusahaan, itu tuh penelitian kita itu cuman dipakai di internal perusahaan itu aja gitu ya. Dan kita udah bukan dibayar per project tapi dipekerjakan sebagai pegawai, kira-kira kayak Iya, oke. gitulah. Jadi um, udah dibayarnya udah nggak per project lagi, kira-kira kayak gitu sih. Oke, mungkin jadi kalau di badan-badan riset itu kita kerjain per project ya, Kang, ya, kayak diberi klien apa kita mulai ngerjain. Sedangkan Betul. kalau di perusahaan langsung ya kita emang ngasih buat perusahaan itu aja ya, Kang. Dan mungkin ya berdasarkan pengalaman aku ketika di lembaga penelitian tuh, oh kita ya istilahnya ya quote unquote-nya ya dikejar-kejar klien. Jadi ketika udah mau deadline tuh udah bener-bener bakalan ya nggak tidur lah, istilahnya harus Hmm. selesai waktu itu juga dan harus bagus. Nah tapi ketika di perusahaan tuh kita risetnya tuh lebih ke rutinitas gitu. Misalkan ada data apa, misalkan pas waktu aku di Kemenq itu kan itu ya data pencairan anggaran itu kan udah tiap bulan pasti ada. Nah itu kayak dianalisa realisasi pencairan anggarannya berapa, terus itu dipakai anggarannya itu buat sektor apa aja dan sebagainya. Jadi lebih ke rutin sih. Sementara kalau ketika di lembaga penelitian tuh kan ya itu sih kita bekerja untuk klien kayak gitu sih. Oke, oke, Kang. Cukup banyak lah ya, Kang, ya insight-insight yang bisa Akang berikan kepada kita hari ini. Mungkin Akang bisa ngasih sedikit pesan, Kang, untuk teman-teman di rumah yang nonton yang mungkin mau jadi researchers, kira-kira pesannya apa gitu, Kang? Oke, jadi sebetulnya temuin passion kamu dulu.
jangan sampai kamu nggak suka riset tapi pengen di bidang riset gitu. Soalnya emang menurut aku riset tuh butuh apa ya namanya persistence ya, butuh semangat juang sama determinasi yang tinggi. Soalnya ketika dalam kita menjalaninya itu di tengah jalan bakalan menemui banyak halangan dan rintangan gitu loh. Dan itu tergantung ke semangat juang kita bagaimana untuk menyelesaikan riset tersebut gitu. Nah kebetulan dulu karena aku emang passion ya, karena emang suka di bidang riset, jadi aku ya fine fine aja sih, aku jalaninnya dengan enjoy banget gitu. Namun ada beberapa teman aku juga yang karena ya mungkin nggak terlalu suka sama riset dan tapi kuliah di jurusan ilmu ekonomi itu menjadi ngerasa berat juga, apalagi pas mau skripsian dan macam-macam. Ketika aku udah mungkin dulu aku lulusan itu ya lulus paling cepat, jadi ketika aku lulus paling cepat tuh teman-teman baru nyiapin skripsi gitu dan mereka baru kepusingan gitu. Nah itu mungkin jadi itu juga ya, jadi apa ya, jadi semacam eh, semacam peringatan juga kayak apa sih, temuin dulu passion kamu apa, habis itu ya kalau bisa dari awal tuh udah mulai dari semester 4 ya mungkin ya udah nyiapin kita seneng di bidang apa, di ekonomi pembangunan kah atau di bidang yang lain. Habis itu ya bener-bener dalemin topik itu terus mulai cari judul buat skripsi biar nanti pas udah mau masuk ke skripsian tuh nggak kaget, kira-kira kayak gitu sih. Oke oke Kang, berarti tadi pesennya teman-teman pertama itu kita harus mengenali diri kita sendiri dulu terkait passion, apakah benar kita passionnya di research atau enggak ya Kang ya. Betul. Terus yang kedua juga kita bisa curi start juga kayak Kang tadi mulai belajar di semester 4 terkait Betul. kira-kira apa yang bakal mau didalemin gitu ya Kang. Mm-mm. Nah, kira teman-teman segitu aja kiranya spot kita untuk hari ini. Cukup banyak yang bisa kita dapatkan dari Kang Cyril terkait riset dan juga bagaimana pengalamannya dalam perkuliahan yang bisa membantu kita lah kira-kiranya jika kita mau menjadi seorang researchers. Nah, dari kami segitu saja. Jangan lupa untuk follow dan like Instagram kami dan juga untuk ada Spotify kami juga dan juga ada YouTube kami. Jangan lupa untuk di-subscribe. Segitu aja dari kami. Sampai jumpa di espot-espot berikutnya. Dadah.